Seorang wanita menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh beberapa pria hingga membuatnya trauma berat dan tak ingin lagi berhubungan dengan pria. Ia bergabung ke dalam kelompok wanita yang rata-rata diisi oleh korban-korban pemerkosaan. Di sana mereka saling memberikan pengalaman dari masing-masing orang hingga suatu hari mendapatkan kabar bahwa salah satu dari kelompok itu ditemukan tewas di dalam kamarnya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Nada Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul A Split on Your Grave 3 yang dirilis tahun 2015. Oke lah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Angela yang memiliki pengalaman mengerikan pada masa lampau. Ia diperkaos oleh 5 orang pria hingga membuatnya menjadi trauma dan tak ingin memiliki hubungan terhadap lelaki manapun, termasuk teman kerjanya bernama Matthew. Angela menganggap bahwa semua pria sama saja yang hanya ingin mendapatkan kesenangan atau untuk memuaskan nafsunya saja. Hal itu terbukti ketika Angela memberikan seorang gelandangan di jalan. Bukannya berterima kasih, sang gelandang malah mengatakan bahwa tubuh Angela sangat seksi. Pengalaman yang buruk membuat Angela tidak mudah melupakannya, membuat ia selalu terbayang dan bermimpi setiap saat atas apa yang didapatkan. Hal itu hampir saja terjadi ketika 4 orang pria mencoba untuk menghentikannya. Namun mereka tidak melakukan apa-apa, melainkan melepaskan Angela begitu saja. Pada malam hari, Matthew menawarkan tumpangan kepada Angela yang tengah berdiam diri di halte. Walaupun ia sangat membutuhkannya, tetapi Angela menolak karena sudah menganggap semua lelaki sama saja yang ingin bercocok tanam. Kemudian Angela bergabung dengan kelompok grup konseling, diisi beberapa wanita dengan kasus yang sama atau memiliki nasib diperkaos di masa lalu. Di sana mereka bisa bercerita, curhat, serta bertukar informasi atau pengalaman satu sama lain. Terdapat seorang pria di kelompok tersebut bernama Oscar. Angela tidak mengetahui pria itu bergabung di sana. Namun sahabat baru Angela bernama Marla memberitahukan bahwa Oscar memiliki seorang anak perempuan dan merupakan korban keganasan pria jahanam. Sang pelaku yang sudah ditangkap dilepaskan oleh polisi karena tidak memiliki bukti yang kuat untuk memasukkannya ke dalam penjara. Oleh karena itu, anak Oscar tidak menerima hal tersebut hingga ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kedekatan Angela semakin dekat ketika Angela dihampiri oleh 3 orang pria. Kala itu Marla datang membantu karena sedikit mengenal pria itu dan menghina mereka yang membuat kejantanan pria itu jatuh. Sifat Marla dan Angela sangat berbeda. Marla memiliki sifat yang lebih agresif dan memiliki niat untuk membalas pria-pria jahanam yang telah melakukan pelecehan terhadap wanita. Ia juga meminta Angela melawan atau membalas perbuatan yang pernah dilakukan pria yang telah menyakitinya. Masih trauma dengan masa lalu membuat Angela membawa alat sentrum untuk menghindari pria jahanam yang ingin melakukan sesuatu kepada dirinya. Dikala itu terdapat seorang wanita bernama Casey bercerita bahwa orang tuanya sudah lama bercerai hingga ia kini tinggal bersama sang ibu. Casey juga pernah mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang bernama Ron. Namun ia tidak memberitahukan siapapun mengenai hal tersebut. Hingga suatu hari, orang yang telah memperkaosnya kini sedang dekat dengan ibunya sendiri dan tinggal di rumah Casey. Walaupun Casey sudah memberitahukan keburukan dari Ron, namun Ron menyangkal hal itu yang membuat sang ibu lebih percaya dengan Ron. Marla dan Angela mulai menggosipkan hal itu di salah satu bar, hingga seorang pria tua mencoba masuk ke dalam pembicaraan mereka. Marla lalu memesan secangkir bir lagi dan memberikan bir itu kepada pria tersebut yang membuat ia mabuk di saat perjalanan pulang. Mereka berdua lalu mengikutinya dan membuka celananya untuk melampiaskan kepuasan mereka mempermalukan lelaki. Keesokan harinya, gorden jendela yang rusak membuat Angela pergi bersama Marla untuk membelinya di toko. Melihat peralatan tukang membuat Angela teringat kembali kepada masa lalunya. Kemudian Angela dan Marla berdiam diri di depan rumah Casey. Mereka sedang mengintai Ron yang akan pergi bekerja.
mengikuti Ron serta apa yang dilakukannya di toko yang ia miliki. Hingga pada sebuah tempat parkir, Marla langsung memukul kepalanya dengan linggis dan mengancam Ron untuk tidak melakukan sesuatu kepada Casey lagi. Marla yang agresif hampir saja membunuh Ron, namun Angela menahannya dan segera melarikan diri dengan kondisi bahagia serta bergemetaran karena tidak percaya atas apa yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Casey mengabarkan bahwa sikap Ron kepada dirinya tiba-tiba saja berubah. Ia menjadi lebih sopan dan tidak melakukan pelecehan terhadap Casey lagi. Hal itu terjadi ketika kepala Ron terbentur tembok sehingga membuatnya terluka. Marla yang mengetahui hal tersebut ikut menjadi senang dengan mengatakan bahwa jika Ron melakukannya lagi, maka Casey tinggal menghantamkan kepalanya lagi ke tembok. Sebelum pulang dari grup konseling, Marla mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan mantan pacarnya, sehingga ia harus berjumpa dengan seseorang untuk menyelesaikan hal tersebut. Angela yang khawatir menawarkan diri untuk ikut, namun Marla menolak dan berjanji akan berjumpa lagi pada hari Kamis. Namun beberapa hari kemudian, Angela yang sudah menunggu di bar tidak mendapatkan pesan dari Marla, hingga ia memutuskan untuk pergi ke grup konseling yang barangkali ada Marla di sana. Tetapi setelah sampai, Angela mendapatkan kabar duka yang tidak bisa ia terima, yaitu Marla ditemukan telah tewas dibunuh di dalam kamarnya. Angela yang mulai terobati dengan kehadiran Marla kini berubah menjadi agresif dan berniat untuk melakukan pembalasan, hingga seorang detektif bernama Dylan datang ke konseling tersebut untuk menginterogasi beberapa orang di sana agar mendapatkan petunjuk mengenai orang yang telah membunuh Marla. Kehadiran detektif ternyata tidak disukai oleh Oscar karena menganggap bahwa hukum tidak adil pada anaknya. Ia berpikir bahwa polisi tidak peduli dengan kasus yang terjadi dan hanya melakukan pekerjaan serta tidak serius untuk memberantas mafia tersebut. Keadaan yang kurang mengenakan membuat sang detektif untuk break terlebih dahulu, namun Angela menghampiri Dylan mengatakan bahwa Marla adalah sahabatnya dan ia terakhir kali mengatakan ingin bertemu dengan mantan pacarnya. Untuk mendalami pembicaraan tersebut, sang detektif mengajak Angela untuk ngopi di luar. Angela mengatakan bahwa Marla adalah wanita yang kuat dan juga cerdas. Ia sangat heran kenapa Marla sampai bisa dibunuh. Namun pembicaraan tidak bisa lebih dalam lagi, karena detektif tidak bisa membicarakan semuanya kepada Angela. Tetapi Angela meminta agar mantan pacar Marla mendapatkan hukuman setimpal atas apa yang dilakukannya. Namun beberapa hari kemudian, Angela mendapatkan kabar bahwa mantan pacarnya Marla yang bernama Derek Long dinyatakan tidak bersalah. Angela pun menjadi marah ketika melihat hal itu dan ia segera pergi ke kantor polisi untuk menemui Dylan. Dylan mengatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Derek Long adalah pelakunya. Sesampainya di rumah, Angela dibuat kesal dengan tindakan kepolisian yang membebaskan mantan pacar Marla begitu saja. Ia lalu berniat untuk membalas tindakan tersebut dengan tangannya sendiri dan menyembunyikan sebuah pisau pada pahanya. Di malam itu, Angela menggunakan baju yang seksi untuk memancing Derek agar tertarik kepadanya. Ia lalu dibawa keluar dari bar dan Derek mulai mengeluarkan rudalnya. Namun itu merupakan rencana Angela yang langsung memotong batang Derek. Keesokan harinya, Dylan datang ke kantor Angela untuk menanyakan serta mengabarkan bahwa mantan pacar Marla ditemukan tewas. Dylan juga mengatakan bahwa detektif Boyd ingin berbicara dengannya, namun Angela menolak untuk bertemu. Hal itu justru membuat ia akan diikuti setiap saat oleh pihak kepolisian. Kembali ke konseling tersebut dan melihat Casey sedang menangis, ia mengatakan bahwa Ron mulai bertindak lagi untuk melakukan pelecehan terhadap dirinya. Hal itu lalu membuat Oscar sangat marah dan Lynn mencoba untuk menenangkannya. Mengetahui hal tersebut, Angela pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa peralatan. Hingga pada malam harinya, terlihat Angela menyamar sebagai seseorang yang sedang mencari alamat. Pria itu akhirnya termakan oleh rencana Angela. Ia lalu masuk ke sebuah ruangan dan Angela mulai melakukan aksinya untuk menggoda Ron di atas matras.
Namun pada akhirnya Ron dapat dilumpuhkan dan diikat pada sebuah kursi tanpa menggunakan celana. Angela lalu memasukkan pipa paralon yang ia beli ke dalam tunggir pria tersebut. Namun bukannya mengeluarkan pipa itu, Angela malah memukulnya dengan palu hingga membuat Ron tewas di tempat. Keesokan harinya, beberapa polisi kemudian datang ke tempat tersebut untuk menanyakan semua orang yang ada di sana termasuk Oscar yang dicurigai. Namun ia tetap bertingkah seperti biasanya yang menunjukkan sikap tidak menyukai kepolisian. Karena hal itu membuat Oscar terpaksa dibawa ke kantor polisi beserta semua orang yang ada di sana termasuk Angela. Di sana ia lalu menghampiri Dylan untuk mengatakan bahwa Oscar tidak bersalah dan meminta Dylan untuk bersyukur kalau pria jahanam itu telah tewas. Namun pelaku tetap sajalah jadi seorang pelaku dan itu merupakan tugas dari pihak kepolisian untuk mencari pembunuh tersebut. Singkat cerita, Oscar yang keluar dari kantor polisi lalu dihampiri oleh Angela. Mereka lalu mengobrol membahas tentang tragedi yang menimpa anaknya. Oscar tidak percaya lagi dengan polisi karena penyebab kematian anaknya adalah karena ia melaporkan kasus itu ke pihak kepolisian. Dan polisi malah membebaskan sang pelaku karena tidak memiliki bukti yang kuat sekaligus memiliki uang yang banyak. Karena orang yang telah memperkaos anaknya memiliki sebuah gym. Mengetahui lokasi dan orang yang memperkaos anak Oscar, Angela mulai bertindak untuk membalasnya. Ia diam-diam mengikuti Watson dari belakang hingga sampai ke tempat sepi. Di sana Angela mulai menyerang Watson, tetapi ia tidak berhasil karena Watson memiliki tenaga yang lebih besar. Hingga pada akhirnya Watson membuka semua pakaian Angela dan berniat untuk memperkaosnya. Namun tak lama kemudian, kepolisian yang mengikuti Angela melihat tindakan yang dilakukan Watson. Bukannya menyerah, Watson malah menantang Dylan sehingga membuatnya tewas ditembak. Saat interogasi, akhirnya identitas Angela terbongkar. Ia dahulu bernama Jennifer Hill yang merupakan korban pemerkosaan oleh 5 orang pria dan salah satunya adalah seorang sheriff. Namun Angela berhasil membunuh semua pria itu termasuk anaknya sang sheriff yang tidak berdosa. Namun setelah selesai berbicara, tiba-tiba saja Oscar datang ke kantor polisi dengan keadaan sudah berumuran darah. Ternyata ia telah membunuh semua orang yang ada di konseling tersebut termasuk Lynn. Hingga pada akhirnya Angela keluar dari kantor polisi dan Dylan meminta ia tidak pergi melarikan diri keluar kota. Karena kejadian tersebut membuat Angela menggunakan gaun merah. Hal itu bertujuan untuk memancing para predator seksual, termasuk temannya Matthew. Ia tidak menyadari bahwa detektif Dylan mengikutinya selama ini. Saat Angela berjalan pulang ke rumahnya, seorang perampok berhasil terpancing yang berencana merampoknya. Namun hanya bermodalan pisau saja, Angela hampir saja membunuh perampok itu. Detektif Dylan yang datang segera berusaha mengendalikan situasi berbahaya tersebut. Namun Angela menolak untuk menyerah. Detektif Dylan terpaksa menembak dan menahan Angela. Selanjutnya Angela terlihat berada di sebuah ruangan terapis dengan memakai baju penjara warna oranye. Ia ditahan atas percobaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman selama 2 tahun. Terapi Angela meyakinkan bahwa ia peduli kepada Angela. Angela berterima kasih atas perhatian dari terapisnya. Namun saat ia meninggalkan ruangan, ia mengganti kata terapis di pintu menjadi terapis atau pemerkosa. Angela tiba-tiba diserang oleh 2 orang tahanan. Ia dengan cepat menyerang balik dan membunuh 2 orang wanita tersebut. Begitu juga dengan terapis Angela yang keluar dari kantornya akibat suara gaduh tersebut, membuat Angela terpaksa menikamnya. Seri pembunuhan Angela belum selesai. Ia melanjutkan berjalan di lorong dengan tersenyum dan film pun selesai. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan pada alur cerita selanjutnya.